Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kakak akan memberikan materi lanjutan dari pembelajaran yang minggu kemarin. Materinya adalah mengenal nama Allah dan kitabnya. Di pertemuan yang kedua ini kita akan berada di pokok bahasan mengenal kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, perlu kakak sampaikan terlebih dahulu bahwasanya tujuan pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang kedua, adik-adik mampu mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dua tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perlu kakak ingatkan di pembelajaran yang minggu kemarin, masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin kita mempelajari tentang Asmaul Husna, mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan juga melalui Al-Quran. Yang Asmaul Husna ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama Al-Mumit, yang artinya maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, artinya apa? Maha hidup, Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum, artinya dari Al-Qayyum, betul, maha berdiri atau mandiri. Yang keempat Al-Ahad, artinya maha esa atau tunggal. Nah, itulah sekilas kita flashback ke pertemuan yang minggu kemarin. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab Allah itu terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi di An-Nisa ayat 136 ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Inilah yang mendasari perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. An-Nisa ayat 136. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa saja nama kitab-kitab Allah? Ya, yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil, yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kitab Taurat. Kita bahas satu persatu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Jadi berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan pakai bahasa Arab, kalau kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum
Masehi, dari Taurat kemudian Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Di kitab Injil. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di Mekah. Jadi kalau adik-adik pada bulan Ramadan biasanya mengikuti ada kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Itu dikenal dengan peristiwa turunnya Al-Quran, itu disebut dengan Nuzulul Quran. Terjadi ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira di Mekah. Usia beliau saat itu 40 tahun. 40 tahun, adik-adik. Berarti 40 tahun itu sudah dewasa. Kalau adik-adik sekarang kan masih anak, masih di bawah 12 tahun ya, baru 11 tahun. Kalau waktu Nabi itu menerima wahyunya itu di usia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri. Itu isi dalam Al-Quran. Kalau adik buka mulai dari awal Al-Fatihah sampai yang terakhir surat An-Nas. Al-Fatihah itu urutan surat yang pertama, kalau An-Nas itu di urutan surah yang terakhir. Itu jumlahnya ada 114 surat. Juznya ada berapa? Ada 30 juz. Ayatnya kalau dihitung semuanya jumlahnya 6.236 ayat. Nah, peristiwa Al-Quran ini diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi nggak langsung satu hari bleng langsung Al-Quran berupa buku, tidak. Tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu ketika Al-Quran ini sudah diturunkan, itu artinya kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku dan sudah digantikan dengan Al-Quran ini. Itu sudah menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, begitulah adik-adik tentang kitab-kitab Allah, nama-namanya dan isi-isinya tadi. Nah, seluruh kitab-kitab Allah itu, baik dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya mengajarkan perilaku terpuji. Kita akan membahas tentang perilaku terpuji ini, meneladani dari apa yang ada di dalam kitab-kitab suci Allah itu tadi. Perilaku terpuji akan kita bahas 4 hal. Yang pertama, berperilaku terpuji kepada Allah. Yang kedua, kepada sesama manusia. Yang ketiga, perilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama, contohnya berperilaku terpuji. Perilaku terpuji itu apa sih? Perilaku yang baik, atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Lawannya adalah akhlakul mazmumah, atau akhlak tercela. Tercela itu jelek, kalau terpuji itu baik. Perilaku terpuji kepada Allah contohnya salat, berdoa kepada Allah, mengaji, dan lain-lain. Kemudian perilaku terpuji kepada sesama manusia contohnya apa? Bisa membantu orang tua. Itu di situ ada gambar anak membantu ibunya menjemur pakaian. Kemudian ada anak membantu anak yang lain jatuh dari sepeda, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang ketiga, berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya memberi makan ayam, masih makan kambing. Kepada hewan, kalau kepada tumbuhan menyiram tanaman.
lagi mungkin memupuk tanaman. Kalau punya sawah ya memupuk tanaman yang ada di sawah dan lain-lain. Yang keempat, perilaku terpuji kepada diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga kebersihan diri melalui mandi. Kemudian kalau ada yang berkumis ya dicukur kumisnya, memotong kuku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat pula untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar pembelajaran-pembelajaran berikutnya adik-adik tidak ketinggalan. Sekian dari kakak, dan sebelum itu perlu kakak berikan tugas terlebih dahulu. Nanti tugasnya silakan ditulis di bukunya masing-masing, kemudian dijawab dan ditunjukkan kepada Bapak Ibu guru agamanya yang ada di sekolahnya. Ini 4 soal, silakan dicermati, ditulis di buku tulisnya, kemudian jawabannya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurunya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.